25, Bu. Hewan ada nih. Iya, betul. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran baru, hari ini Ibu ada ice breaking. Semuanya berdiri. Ibu contohkan dulu ya. Ya, Bu. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Bisa? Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil tersenyum. Nah, silakan dulu. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang toharo. Ada yang tahu toharo itu apa? Bersuci. Ya, toharo adalah artinya bersuci. Menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah syarah yaitu bersih dari hadas dan najis. Kedudukan toharo dalam ibadah merupakan masalah yang penting dalam agama ini. Syarat utama ibadah sah sebagaimana dikuatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Ini menguatkan kewajiban toharo dalam sholat dan ibadah lainnya. Nah, di sini ada hadas dan pembagiannya. Yang pertama itu ada hadas besar. Di sini ada yang tahu contoh hadas besar itu seperti apa? Ya, betul. Ya, hadis besar itu contohnya air liur anjing. Pokoknya yang bersangkutan dengan anjing dan babi. Terus yang kedua itu ada hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang masih bisa disucikan dengan cara berwudu. Ada yang tahu contoh hadas kecil? Bukan kecil, bukan besar, kentut. Iya, betul. Nah, kemudian ada macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju atau es, dan air embun. Kemudian pembagian air berdasarkan hukumnya. Tolong saudari Tani baca yang pertama. Yang pertama air mutlak, yaitu suci dan menyucikan. Ya, betul. Yang kedua itu air musyamas, yaitu air yang terkena panas matahari di wadah logam, makruh dipakai bersuci. Yang ketiga air mutanajis, yaitu air yang terkena najis kurang dari 2 bulan, tidak dapat membersihkan. Kemudian yang keempat air mustakmal, yaitu suci tapi tidak menyucikan lagi. Terakhir air mukayyad, yaitu air yang berubah warna, bau, rasa. Contohnya air teh, kopi tidak boleh dipakai. Iya, makasih Rani. Nah, di sini air mutlak. Air mutlak itu tuh yang biasa kita pakai untuk bersuci, seperti mandi wajib dan wudu. Nah, contoh yang air mumayas itu ketika kita menaruh wadah dan terkena cahaya matahari, itu makruh untuk dipakai bersuci. Air mutanajis itu contohnya itu air dalam ember kecil yang terkena air liur anjing. Nah, kalau contoh air mustakmal itu contohnya itu seperti air bekas wudu yang masih jernih. Kalau air mukayyad itu contohnya air sabun yang masih bisa digunakan karena masih dianggap air.
Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Sudah Bu, silakan dikumpul. Sudah semua? Kami belum Bu. Ya, aku kerjain aja Bu. Ini Bu. Baik, nanti Ibu akan koleksi ini di rumah. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu toharo dalam ibadah. Yang pertama itu toharo adalah kunci sah ibadah dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenali jenis air dan hukum agar ibadah selalu benar. Yang ketiga, kebersihan diri dan lingkungan perlu dijaga demi keberkahan. Dan yang terakhir, niat bersuci adalah inti dari toharo yang sempurna. Baiklah, itulah materi kita pada siang hari ini anak-anak. Kalau ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Gimana Ibu? Baiklah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham semua ya. Ya Bu. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama-sama. Silakan. Nurul, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian apa yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.